Kalian dan aku bakal masuk ke cerita seru, di mana seorang petualang di KD membahas tentang dunia peringkat 3S yang mustahil dikalahkan. Bahkan semua orang pasti tahu tempat seseram itu. Tempat legendaris yang sangat terkenal saat ini. Dia bercerita bahwa penyihir level 99 dan 300 petarung senyap pun tawas karena bos terkuat menguasai lantai terdalamnya. Sementara itu, sekelompok petualang berkumpul di depan gerbang menara. Ragu, apakah mereka bisa masuk? Salah satu pria mulai marah karena tingkat kesulitan dunia ini jauh melebihi rumor yang beredar. Tepat saat itu, layar sistem berwarna merah muncul dengan peringatan yang sangat jelas di depan. Mereka pesan itu memberitahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat masuk dunia ini. Mereka harus mencapai level minimal 999. Sang ketua kelompok pun langsung panik luar biasa dan langsung memerintahkan semua anggotanya untuk segera mundur dari sana. Dari kejauhan, Pei mengawasi kepergian mereka dan bergumam kalau kelompok itu tidak layak masuk. Lagi pula, jika mereka berhasil lolos, mereka masih harus berhadapan dengan pasukan monster penjaga miliknya. Salah satu anak buahnya bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mendekati bos mereka. Sang karakter utama berterima kasih atas kesetiaan mereka. Meski dia masih memiliki sesuatu yang mengganjal di pikirannya, dia akhirnya mengungkapkan rahasia besar bahwa dialah bos dunia peringkat 3S yang bertugas melindungi para monster. Pemuda itu lalu merenung tentang betapa rusaknya keseimbangan dunia abad 21. Dunia modern terasa seperti game rusak penuh ketimpangan sosial bagi para pemainnya. Di mana-mana kehidupan manusia selalu dinilai berdasarkan peringkat, mulai dari lingkungan sekolah hingga ke tempat kerja mereka. Jika peringkatmu tinggi, semua orang akan memujamu bagaikan seorang raja. Namun jika kau berada di bawah, semua orang meremehkanmu dan menaikkan level terasa sangat mustahil, seperti bermain mode tersulit. Pemuda bernama Amir Hayatoya ini merasa sangat lelah dengan kerasnya hidup dan tidak yakin bisa bahagia di tengah rasa jenuh yang mendalam itu. Tiba-tiba sebuah kejadian mengejutkan terjadi tepat di hadapannya. Nah, perhatikan bagian ini karena hidupnya bakal berubah total. Sebuah truk melaju kencang langsung menabraknya, lalu dia terbangun di tempat gelap. Terkejut melihat tangannya yang tinggal tulang. Dia memandangi tangannya sendiri dan langsung kebingungan saat melihat tumpukan tulang tanpa daging. Dengan rasa panik yang luar biasa, pemuda itu berteriak histeris karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keadaan makin buruk saat menyadari kedua kakinya juga telah berubah menjadi tulang belulang. Seluruh tubuhnya kini menjadi tengkorak hidup, dan layar status menunjukkan bahwa dia adalah mayat hidup level 5. Hitoya benar-benar bingung dan berpikir apakah dia masuk ke dalam game setelah tertabrak truk itu. Rasa bingungnya makin bertambah saat sebuah jendela sistem baru tiba-tiba muncul memberikan informasi mengejutkan. Sistem menjelaskan bahwa dia berada di dunia peringkat F bernama Mausoleum Hutan. Tiba-tiba, sebuah suara imut terdengar di dekatnya, membuat sang tengkorak terkejut dan langsung menoleh untuk mencari sumber suara. Sesosok serigala putih kecil level 1 muncul di hadapannya. Terlihat sangat menggemaskan seperti anak anjing. Dia sempat ragu apakah makhluk mungil tanpa dosa ini benar-benar seekor serigala liar yang berbahaya. Dengan ketakutan dia bertanya, apakah monster kecil itu akan menggigitnya? Namun sang serigala hanya menatap heran. Tak diduga, makhluk mungil itu justru melompat ke pangkuannya dan meringkuk nyaman di sela tulang-tulangnya. Serigala kecil itu tidur dengan sangat nyenyak di sana membuat Hitoya merasa lega dan berpikir, hewan ini sama sekali tidak berbahaya. Dia pun mulai tenang dan melihat pemandangan indah di sekelilingnya. Sambil menatap daun-daun yang berguguran di dalam hutan sunyi itu, Hitoya tersenyum kecil. Dia mulai berpikir bahwa tinggal di tempat baru ini mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan sebelumnya. Namun kedamaian itu hancur saat layar merah tanda bahaya muncul memperingatkan adanya penantang baru yang masuk. Sang tengkorak langsung panik dan kebingungan membaca peringatan darurat dari sistem tersebut. Bahkan serigala kecil di pangkuannya ikut gemetar ketakutan mendengar peringatan itu. Tiba-tiba terdengar suara asing yang mengincar mereka. Disusul moncong busur silang yang langsung diarahkan tepat ke posisi mereka berada. Pemuda itu berbalik dengan panik tanpa sempat menghindar saat sebuah anak panah melesat sangat cepat.
Serangan itu mendarat tepat di tengkorak kepalanya hingga mengeluarkan suara benturan yang sangat keras. Tubuh tengkoraknya langsung ambruk ke tanah tanpa bisa digerakkan sama sekali. Sang serigala kecil sempat berhasil menghindari anak panah berikutnya. Namun malangnya, dia tetap terkena tembakan susulan yang fatal. Dan ya, kita semua tahu ini menyakitkan. Kesadaran mereka perlahan memudar saat kegelapan datang. Tiba-tiba seorang pemburu mendekat dengan niat yang sangat buruk. Pemburu itu tertawa puas karena mendapat bahan buruan gratis dengan sangat mudah. Melihat pria misterius berbayang gelap itu mendekat, Hitoya langsung merasakan firasat buruk dan takut akan dikalahkan lagi. Tiba-tiba, dia terbangun dengan suara rengekan serigala kecil yang berada tepat di atas kepalanya. Sang tengkorak merasa bingung dan bertanya-tanya apakah kesadarannya masih berfungsi dengan normal saat ini. Sambil mengelus pelan serigala kecil itu, dia menatap tangannya dan berharap kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi buruk belaka. Namun dia segera tersadar bahwa itu semua adalah kenyataan yang mengerikan. Dia ingat betul bagaimana pemburu kejam itu memanen bahan buruan dari tubuh serigala kecil tepat di depan matanya sendiri, serta mencabut taring tajam dari hewan malang yang tak berdaya itu. Hitoya menyaksikan kekejaman manusia itu saat tubuhnya kaku tak bisa digerakkan di atas tanah. Ingatannya masih jelas memperlihatkan sang pemburu memegang taring serigala tersebut sebagai bukti kemenangannya yang keji. Pria itu tersenyum licik sambil mengangkat tubuh serigala bagaikan piala kemenangan. Lalu bergumam tentang mahalnya harga tulang rusuk mayat hidup di pasar gelap sebelum mencabuti tulang Hitoya satu persatu. Rasa sakit luar biasa saat tulang-tulangnya dipisahkan masih terasa sangat nyata. Namun tiba-tiba alarm sistem berbunyi lagi, memperingatkan kedatangan penantang baru yang membuat Hitoya langsung dilanda kepanikan hebat. Dia tidak menyangka manusia akan terus berdatangan untuk memburunya tanpa henti. Karena takut kembali dibantai, dia segera menggendong serigala kecil yang ketakutan dan mencari tempat sembunyi secepat mungkin. Dari balik tempat persembunyiannya, dia melihat dua petualang sombong yang menertawakan betapa mudahnya menaklukkan dunia ini. Hitoya hanya bisa mengeluh, mengapa musuh yang dihadapinya selalu tipikal penjahat murahan. Dia merasa sangat kesal, sekaligus bingung mendengar percakapan kejam para pemburu itu tentang monster-monster di sini. Salah satu dari mereka mengklaim tempat ini sebagai ladang bahan makanan gratis. Temannya menyetujui hal itu dan berkata bahwa membantai monster di sini adalah cara terbaik untuk melampiaskan stres sebelum bersenang-senang ke distrik hiburan malam. Sambil tersenyum sangat lebar, sambil memeluk erat serigala kecilnya, Hitoya akhirnya sadar sepenuhnya bahwa dia telah terlempar ke dunia isekai penuh dungyan. Harusnya dia menjadi pahlawan keren seperti di cerita komik yang biasa dibacanya. Namun nasib berkata lain, dia justru terlahir kembali menjadi monster terlemah di dungyan tingkat F, yang hanya dijadikan bahan eksperimen dan sasaran empuk bagi para petualang rakus. Dan bagian terburuk dari kutukan ini adalah dia akan terus hidup kembali untuk merasakan siksaan yang sama. Sambil menatap serigala di pangkuannya, dia menyadari sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Hewan malang ini juga telah melewati siklus kematian yang kejam bersamanya berulang kali. Tiba-tiba saja, salah satu pemburu menemukan mereka dan langsung menebaskan pedangnya tanpa ampun. Serigala kecil itu melolong ketakutan melihat tebasan pedang yang sangat cepat itu. Hitoya panik dan langsung berlari sekencang mungkin sambil heran bagaimana persembunyian mereka bisa terbongkar secepat ini. Sang pemburu sempat kebingungan melihat tengkorak yang bisa berlari kencang. Namun rekannya berkata itu bukan masalah besar karena anak panahnya pasti akan menjatuhkan sasaran tersebut dengan mudah. Dua anak panah melesat cepat ke arahnya, membuat Hitoya kembali dilanda keputusasaan mendalam karena berpikir dia akan terus terbunuh dan menderita dalam putaran waktu yang tiada akhir. Tembakan itu bersarang telak di punggung sang tengkorak hingga membuatnya berteriak kesakitan. Serigala kecil sangat ketakutan melihat temannya terluka parah sebelum akhirnya mereka berdua kembali ambruk ke tanah, kembali kalah telak oleh para pemburu dungyan. Pemuda itu terkapar tak berdaya bersama serigala kecil di sampingnya. Tapi tenang saja, petualangan kita dengannya masih panjang, tunggu kelanjutannya. What? Kalian harus lihat ini, si tengkorak kita cuma bisa pasrah ngeliat temennya disiksa tanpa ampun. Pemburu sombong langsung ngebas dia pakai pedang sambil ngejek kalau dungyan ini isinya cuma monster sampah.
Salah satu pemburu itu, dengan injakan meremehkan menginjak kepala si tengkorak yang terkapar. Dia bilang mau bantai serigala kecil yang lagi nggak berdaya di tanah dulu sebelum lanjut. Dan setelah omongan itu, petualang satunya langsung ngangkat pedang buat ngasih tebasan terakhir ke makhluk imut itu. Ngeliat itu, Hitoya ngamuk dan gak bakal biarin hal keji ini terjadi begitu aja. Detik itu juga dia mikir, kalau mereka nganggep dia target empuk, dia bakal berubah jadi dungeon paling mustahil buat ditaklukin. Tiba-tiba, layar sistem muncul ngasih tahu kalau quest rahasia aktif dan bos dungeon sesungguhnya telah bangkit. Tubuh tengkorak di tanah itu langsung bersinar terang benderang diselimuti energi biru. Misterius, si pemanah melongo kebingungan melihat api biru yang tiba-tiba membakar tubuh monster itu, dan si pemuda teringat kehidupan masa lalunya. Saat dia merasa orang lemah kayak dia nggak berguna, dan takdir nggak bisa diubah. Tapi sekarang dia bertekad buat ngubah nasibnya sendiri pakai tangannya sendiri. Detik itu juga, cahaya silau luar biasa meledak bikin dua pemburu itu kaget setengah mati. Layar peringatan evolusi monster pun muncul. Dan Hitoya merasa kekuatan dahsyat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Nah, siap-siap kaget ya dia dapat wujud setengah manusia dengan mata yang menyala merah. Pemburu satunya sok berat, dia nggak percaya ada undead yang bisa evolusi punya wajah manusia gini. Tapi si pemanah malah sombong dan ngejek, kalau monster rank F abal-abal mah tetap aja lemah mau evolusi gimana pun, mereka bersiap buat nyerang. Berniat ngehujani dia pakai panah terus abis itu bantai si serigala dengan tatapan tajam di wajah barunya. Si MC kita negasin sekali lagi, kalau dia nggak bakal biarin itu terjadi. Detik berikutnya dia hilang sekejap mata, bikin kedua pemburu itu bingung setengah mati. Dan celingukan, tiba-tiba dia udah ada di udara tepat di atas mereka. Siap menghantam sementara mereka dongak ketakutan. Super cepat, dia mendaratkan tendangan maut ke muka si pemanah sampai ngehantam tanah. Si prajurit gak ngerti apa yang baru aja terjadi pas Hitoya berdiri santai di depan temannya yang pingsan. Pemburu yang tersisa langsung murka luar biasa dan teriak marah karena serangan mendadak itu. Si MC kemudian ngubah tangannya jadi bilah pedang tajam buat ngadepin musuh terakhirnya. Dengan mata menyala, dia cuma mandang pria itu tanpa sepatah kata pun. Si prajurit langsung gemeteran ketakutan karena Hitoya barusan nebas pedang bajanya cuma pakai ekor. Ngeliat temannya mulai bangun, si prajurit malah ngamuk-ngamuk dan ngatain dia nggak berguna. Si pemanah kesen, lalu bersiap nembakin panah bertubi-tubi. Biar monster itu mampus sekalian. Dia langsung nembakin banyak panah sekaligus, berharap serangan kali ini berhasil. Tapi anehnya, si MC malah dim aja tanpa menghindar sama sekali dari hujan panah itu. Panah-panah itu langsung hancur pas kena kulitnya tanpa ninggalin luka secuil pun. Si pemburu panik pas ngeliat status bos dungeon yang levelnya bertuliskan tidak diketahui. Dengan tatapan dingin, Hitoya memperingatkan kedua orang itu buat nggak pernah injakin kaki di sini lagi. Si pemanah sadar mereka kalah telat, lalu teriak ke temannya buat kabur. Mereka lari terbirit-birit ke arah pintu keluar demi nyawa mereka. Tapi dengan kekuatannya, si MC langsung nutup gerbang dungeon tepat di depan hidung mereka. Si pemanah bingung dan langsung nengok ke belakang. Nggak ngerti kenapa gerbangnya mendadak ketutup cepet banget. Kalian bisa tebakkan kelakuannya? Si prajurit ternyata udah nembus gerbang duluan biar selamat sendiri. Temannya langsung panik histeris teriak minta ditungguin karena ogah ditinggal mati di sana. Dia minta tolong, tapi temannya yang egois itu sama sekali nggak peduli dan langsung ngibrit sendirian. Dia teriak ogah nunggu dan tega ninggalin temannya sendirian ngadepin monster. Gerbang ketutup rapat, bikin si pemanah terjebak dalam kegelapan sambil menjerit ketakutan. Hitoya ngelihat kejadian itu dengan perasaan lega sekaligus heran karena ternyata dia bisa menang. Mudah, dia diam sejenak, masih berusaha mencerna semua hal gila yang baru terjadi. Setelah pertarungan usai, Hitoya berlutut sambil mandangin jasad serigala kecilnya yang tak bernyawa. Dengan wajah cemas, dia bertanya-tanya dalam hati apa teman kecilnya ini beneran bisa hidup kembali. Kali ini, dia takut kalau serigala itu nggak bakal bangun lagi. Tapi tiba-tiba jasad si anak serigala mulai memancarkan cahaya terang. Hitoya kaget bukan main ngeliat kilau keemasan dari sahabat kecilnya itu. Dia terpaku ngeliat pancaran cahaya dari tanah yang nerangi seluruh hutan gelap di sekelilingnya. Detik berikutnya, cahaya itu makin terang benderang dan meledak jadi kilatan emas yang sangat
Menyilaukan mata dari ledakan cahaya itu, si serigala kecil muncul lagi dalam kondisi sehat walafiat dan seceria dulu. Sambil tersenyum lega, Hitoya langsung meluk erat sahabat kecilnya itu penuh kasih sayang. Bersyukur banget, karena temannya baik-baik aja, tapi mendadak ekspresi wajahnya berubah jadi kaget sekaligus bingung. Setengah mati, dia ngeliat ekor di tubuhnya dan heran kenapa cuma bagian wajahnya doang yang punya kulit. Nggak lama, sebuah layar status muncul di depannya, buat menjawab rasa penasaran tentang wujud barunya itu. Jendela sistem itu tertulis jelas kalau dia adalah bos Dungeon. Tapi levelnya masih bertuliskan tidak diketahui. Di situ dia akhirnya sadar kalau dia beneran udah jadi bos Dungeon dan langsung terdiam 1000 bahasa. Sementara itu, si prajurit yang berhasil kabur tadi melapor kalau ada bos muncul di Dungeon rank F. Si penjahat bernama Bodo bilang si undead berevolusi dan mereka butuh naga buat menang. Tapi bosnya yang bernama Jordan malah ngajak dan bilang memalukan banget kalah di Dungeon rank F. Tiba-tiba sesosok bayangan misterius muncul. Kalau nggak bisa ngalahin monster lemah itu cuma lelucon. Sambil gemeteran ketakutan, Bodo gagap manggil nama bosnya karena intimidasi aura gelap itu. Bosnya ngatain dia nggak berguna. Lalu makhluk raksasa muncul buat menghukumnya tanpa ampun. Si bos bayangan nanya ke Jordan, apa dia terus-terusan pergi ke Dungeon itu. Belakangan ini, sambil tersenyum lebar, Jordan membenarkan hal itu dan manggil dia dengan hormat sebagai bos. Sang pemimpin lalu merintahin dia buat bantai semua serigala sekalian uji coba bayi naga berkepala 2 milik mereka. Dia bilang Dungeon itu tetap lemah walau punya bos baru. Lalu nyuruh si naga ngancurin semuanya. Sosok misterius itu balik badan dan merintahin semuanya buat segera berangkat ngejalanin misi. Jordan tersenyum licin ke arah naga di dalam kandang. Bilang kalau mereka cuma alatnya yang harus berguna di sana. 2 kepala si naga mandang pria itu dalam diam dengan mata yang menyala merah. Jordan kesel ngeliat tatapan melawan dari naga itu dan nanya apa masalah mereka. Dia ngancam bakal ngejual alat yang nggak guna dan mereka harus ngebuktiin nilainya. Kembali ke Dungeon, Hitoya mulai keliling menjelajah bareng serigala kecil di pundaknya dan dibikin takjub. Dia mencium bau reruntuhan kuno dan ngerasa tempat ini seluas stadion sepak bola. Dia ngelus serigala kecilnya dan bilang kalau tempat ini benar-benar di luar dugaannya. Pas ngeliat area yang lebih gelap di dalam hutan, dia mutusin buat masuk lebih dalam demi nyari sesuatu, tapi baru jalan sebentar. Dia sadar kalau tempat ini cuma berisi alam liar biasa. Biarpun begitu, dia ngerasa aneh dan yakin pasti ada sejenis monster yang tinggal di sini. Tiba-tiba, si serigala kecil mulai menggonggong kencang dan bikin si MC langsung balik badan karena heran. Dia sadar kalau temannya ngerasain sesuatu dan curiga ada musuh di dekat mereka. Hitoya langsung waspada penuh pas ngerasain aura aneh yang perlahan mendekati mereka berdua. Tiba-tiba, kabut ungu pekat muncul di beberapa sudut sekitar mereka. Si serigala kecil menggonggong lagi dan di depan mata Hitoya, sesosok serigala putih yang mirip banget sama temannya tiba-tiba muncul dari balik kabut. Dia melongo keheranan pas ngeliat kloningan serigalanya muncul entah dari mana. Gak berselang lama, rombongan serigala level 1 lainnya ikutan bermunculan secara massal. Bikin si MC kita shock berat ngeliat jumlahnya. Dia teriak panik pas sadar ada gerombolan besar yang langsung ngepung dia dengan cepat. Tapi kocaknya, serigala-serigala kecil ini malah kelihatan imut kayak anak anjing dan mulai nari-nari menyambut kedatangannya. Hitoya yang heran sama kelakuan gemes mereka tiba-tiba ngeliat keanehan di balik rimbunnya hutan. Dia ngeliat pancaran cahaya hijau redup dari balik pepohonan dan penasaran itu apa. Pas dia jalan mendekat, pemuda itu takjub setengah mati pas nemuin hamparan jamur yang bisa menyala terang. Dia ngerasa pemandangan ini magis banget dan gak nyangka ada ginian di dalam dunia. Layar sistem langsung mendeteksi kalau jamur-jamur itu cuma level 1. Pas dia ngeliat serigala-serigala kecil di sekelilingnya, dia curiga apa mereka sebenarnya tumbuh dari jamur itu. Tepat di momen itu, otak si MC mendadak langsung dapat pencerahan. Nah, kalian dan aku pasti udah paham kemana arahnya kan? Dia sadar kalau serigala dan jamur itu sama-sama cuma level 1 yang super lemah. Jadi kekuatannya nggak beda jauh sama tanaman liar biasa. Kalian dan aku langsung tahu kalau jamur ini lemah banget. Dia sadar monster di sini cuma 30 serigala kecil. Si pemuda paham kalau cuma monster lemah yang hidup di Dungeon rank F.
Dia melihat ke gerbang masuk dan menyadari syarat masuknya cuma perlu level 1 atau lebih tinggi. Hitoya pun teringat para hunter dan akhirnya paham kenapa mereka mengincar tempat ini untuk rinding. Saat dia sedang melamun, seekor serigala kecil tiba-tiba menggesekkan badannya dengan manja. Tapi mendadak makhluk kecil itu menggigitnya pelan sampai dia kaget karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata serigala kecil itu cuma mau bermanja-manja dan menggosokkan kepalanya dengan lucu. Pemuda itu pun menatap kawanan makhluk imut tersebut dengan ekspresi penuh tanya di wajah barunya. Kehadiran hewan-hewan ini terasa hangat. Tapi dia tahu di dunia ini, mereka cuma dianggap bahan buruan. Dengan wajah serius, pemuda itu bertekad untuk melindungi semua makhluk imut tersebut. Dia pun menyempatkan diri untuk bermain sebentar dengan kawanan serigala kecil itu. Hitoya sadar kalau diam di dekat gerbang sangat berbahaya bagi mereka. Sambil menggendong satu di kepalanya, dia menyuruh mereka semua kembali ke dalam hutan yang aman. Sang protagonis memimpin kawanan itu masuk lebih dalam demi melindungi mereka karena tahu kalau ada penantang datang, merekalah sasaran pertamanya. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap kilatan merah dari peringatan sistem. Layar peringatan langsung muncul di hadapannya, mengabarkan kalau ada penantang luar yang baru saja terdeteksi masuk ke dalam dunia. Pemuda itu panik setengah mati dan tidak percaya wilayahnya langsung diserang secepat ini. Gerbang dumian bersinar dengan energi mengerikan selagi peringatan itu terus menyala. Di saat bersamaan, sebuah suara misterius memerintahkan naga kembar untuk terbang masuk. Hitoya mendongak ketakutan saat merasakan aura kuat mendekat. Lalu naga berkepala 2 raksasa level 51 mendadak muncul di depannya. Dia syok karena sama sekali tidak menyangka ada naga di tempat ini. Tepat setelah itu, Joran, pengguna busur silang level 35 juga ikut muncul, membuat situasi makin menegangkan. Sekarang dia harus menghadapi naga sekaligus bandit. Si bandit menyuruh naga kembar mengabaikan yang lain dan langsung menyerang bos Dungyan. Melihat bahaya besar di depan mata, Hitoya berteriak, menyuruh serigala-serigala kecil lari ke hutan. 2 kepala naga langsung menyerang sang protagonis bersamaan menggunakan cakar tajamnya. Dia kaget dengan kecepatan serangan itu dan berusaha menangkis sebisanya. Perhatikan baik-baik di sini. Kawanan serigala kecil itu mendadak lumpuh ketakutan dan tidak bisa lari dari bahaya. Hitoya panik dan bingung, apakah dia sanggup melindungi mereka semua sendirian. Keringat dingin mengucur deras saat dia menatap musuh dengan ketakutan. Dia teringat kejadian buruk di masa lalu dan sangat takut kalau hal mengerikan itu bakal terulang kembali pada mereka. Makhluk kecil itu seolah bisa merasakan tekannya dan berbalik menatapnya dengan penuh percaya diri. Sambil menggonggong memberi semangat, serigala kecil itu bergabung dengan kawanan untuk menantang naga. Pemuda itu terkejut melihat keberanian kawanan yang bersatu di sisinya. Serigala-serigala kecil itu menggonggong berani, bertekad tidak akan meninggalkan pelindung baru mereka dan langsung berkumpul di depan sang protagonis untuk membentuk barikade pelindung. Sambil tersenyum haru, dia berterima kasih atas bantuan mereka dan merasa lebih percaya diri. Gildan tertawa mengejek dan berkata kalau berburu akan terasa jauh lebih asyik. Saat mangsanya mencoba kabur, Hitoya murka dan menegaskan tidak akan membiarkan bandit itu menyentuh serigala-serigala tersebut. Dengan senyum meremehkan, sang pemburu menyebutnya mangsa yang menarik dan menatapnya penuh kebencian. Dia memerintahkan naga untuk membuktikan kekuatannya jika tidak ingin dibuang begitu saja. Salah satu kepala naga langsung membuka mulutnya dan mulai mengumpulkan bola energi berwarna biru. Layar sistem memperingatkan bahwa skill naga kembar telah aktif secara mendadak. Sang protagonis bertanya-tanya skill apa itu dan langsung bersiap menahan serangan dahsyat yang akan segera datang. Naga itu menembakkan laser energi biru yang sangat kuat ke arah Hitoya dan para serigala. Tembakan itu menghantam tanah, tapi untungnya sang protagonis berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Dia menatap ke belakang dan sangat terkejut melihat efek serangannya yang langsung membekukan tanah. Seketika pemuda itu sadar kalau api ini bukan api biasa karena bisa membekukan apa saja. Sambil terus berlari menghindar, kepala naga yang satunya lagi mendadak melesat ke arahnya. Kepala kedua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengumpulkan bola energi merah menyala. Sang protagonis melompat ke samping untuk menghindari ledakan dahsyat yang menghantam tanah.
Ledakan itu menciptakan lautan api membara yang membakar sekelilingnya dengan suhu ekstrem. Pemuda itu tersentak melihat kobaran api tersebut. Saking panasnya, api itu sampai melelehkan tanah di sekitarnya. Dia sangat kagum dengan daya hancur naga ini, di mana satu kepala menyemburkan es beku dan kepala lainnya menyemburkan api peleleh. Dia paham kalau skill di sini mirip jurus spesial di game yang dimiliki semua orang. Dia menyimpulkan kalau kepala pertama punya skill api pembaku, sedangkan kepala satunya lagi punya skill peleleh. Mungkin kalian juga penasaran, apakah bandit yang menonton itu punya skill khusus? Hitoya pun mulai berpikir, apakah dirinya sendiri juga punya skill spesial untuk bertarung. Dia langsung mencoba fokus, dan melihat jendela sistem baru muncul di depannya. Layar itu memberitahu kalau ada skill yang tersedia dan bisa diaktifkan kapan saja. Sang protagonis mendadak bersemangat dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengaktifkannya sekarang. Begitu dia fokus, sistem mengonfirmasi keaktifannya dan mengungkap kalau skill miliknya adalah Rebirth yang bisa menghidupkannya kembali sekaligus menyalin kemampuan musuh. Hitoya terkejut setengah mati mengetahui kemampuan luar biasa tersebut. Tapi di sisi lain, sang pemburu merasa kesal melihat konsentrasi lawannya terpecah dan berteriak, menyuruhnya fokus ke pertarungan. Setelah itu, si bandit melepaskan tembakan panah ungu bertubi-tubi untuk menghabisinya. Anak panah tersebut melesat dengan kecepatan tinggi. Namun ada hal aneh yang terjadi di tengah jalan. Sang protagonis dibuat bingung karena panah-panah itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tanpa diduga, anak panah itu muncul kembali tepat di depan wajahnya dan nyaris mengenai tubuhnya. Secara langsung, hunter itu mengejeknya lagi, sementara sistem melaporkan kalau skill sang musuh telah aktif. Hitoya akhirnya mengerti kalau skill pemanah itulah yang membuat anak panah tersebut bisa menghilang. Dia sadar tembakan itu sempat menghilang sesaat hingga hampir mengenainya. Sambil menghindari panah lain, naga itu menyerangnya dari belakang dengan cakar tajam. Dia pun menyimpulkan rahasia di balik skill itu. Pikiran bahwa panah itu bisa tidak terlihat membuatnya sadar harus mengalahkan si pemanah dulu. Dia mulai berlari mendekati musuh sambil terus lihai menghindari setiap sabetan cakar sang naga. Jolden tertawa meremehkan dan menantangnya, bertanya seberapa lama dia bisa terus berlari. Sang protagonis pun memacu kecepatannya untuk mencari celah. Tapi tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan yang sangat keras. Ternyata, panah dari si penembak justru meleset dan mengenai naganya sendiri. Sang pemburu malah memaki naganya tidak berguna dan mengancam akan menjadikannya hiasan dinding jika terus melakukan kesalahan. Hitoya geram melihat kekejaman itu dan mempertanyakan kenapa dia tega menyerang rekannya sendiri. Si bandit menyebutnya bodoh karena baginya monster sama sekali bukanlah teman bertarung dalam pertempuran. Dia menjelaskan kalau monster hanyalah alat untuk melayani manusia lalu dibuang begitu saja. Sambil tertawa jahat, dia membiarkan naganya mengerang kesakitan di atas tanah. Hitoya akhirnya benar-benar paham bahwa di dunia ini, monster hanyalah barang sekali pakai. Dia ingat bagaimana manusia memanfaatkan mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi pemuda ini punya pandangan yang sangat berbeda. Dia mengingat momen manis bersama serigala kecil tadi. Tiba-tiba tubuh naga kembar bersinar, dan rantai sihir yang mengikatnya mulai retak perlahan. Kedua kepalanya saling menatap dengan penuh tekad baru. Jilden kebingungan melihat reaksi tak terduga dari peliharaannya itu. Memanfaatkan momen emas tersebut, sang protagonis langsung melesat dengan kecepatan penuh ke arah musuh yang sedang lengah. Dalam sekejap mata, pemuda itu sudah berada tepat di depan sang pemburu yang terkejut setengah mati. Dengan tatapan penuh amarah, Hitoya berteriak lantang kepada musuhnya tersebut. Monster bukanlah alat sekali pakai. Dia menyerang sang bandit yang mencoba bertahan dengan busurnya. Percayalah, kalian dan aku bakal dibuat tercengang melihat apa yang terjadi berikutnya. Kalian harus lihat keseruan ini. Senjatanya hancur total akibat serangan itu. Tanpa senjata, si pemburu panik setengah mati dan langsung mati kutu di depan sang karakter utama. Saking paniknya, dia berteriak menyuruh naga peliharaannya untuk segera melindunginya. Tapi kocaknya, kedua kepala monster itu cuma diam menatapnya, mengabaikan semua perintah majikannya begitu saja. Si bandit terus berteriak agar naganya bergerak, tapi monster itu tetap bergeming. Kesal setengah mati, Jilden memaki naganya sebagai sampah tidak berguna
karena tiba-tiba membangkang. Tiba-tiba, naga itu terbang tinggi dan menatap tajam mantan majikannya dengan tatapan mengancam. Salah satu kepalanya membuka mulut dan mengumpulkan bola energi besar, siap menyerang. Si pemburu panik dan tidak percaya dia dikhianati oleh monsternya sendiri. Tanpa ampun, naga itu menembakkan laser es super kuat ke arah mantan majikannya. Pria itu berteriak kesakitan saat seluruh tubuhnya membeku akibat serangan dahsyat itu. Penuh rasa dendam, si naga membalas semua siksaan yang pernah dia terima. Seketika itu juga, tubuh beku si bandit hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Layar sistem langsung mengumumkan bahwa penantang level 35 gagal menyelesaikan penjara bawah tanah. Tak lama, sebuah jendela notifikasi muncul di depan Hitoya yang menyatakan sebuah kemampuan baru bisa diaktifkan. Dia sadar telah memenuhi syarat pengaktifan kemampuan setelah mengalahkan penantang tersebut. Tanpa ragu, si karakter utama langsung mengaktifkan kemampuan khususnya. Jendela sistem mengonfirmasi bahwa penyalinan kemampuan milik pemburu tadi telah berhasil disalin sepenuhnya. Tubuh pemuda itu langsung diselimuti aura baru dan mendapatkan kemampuan menembak senyap. Hitoria pun menyadari kekuatan aslinya adalah mencuri kemampuan para penantang yang gagal di dalam penjara bawah tanah ini. Saat itu juga, naga berkepala dua menatapnya dengan bingung. Makhluk itu menggeram ke arah si karakter utama, seolah siap menyerang kapan saja. Hitoria bisa merasakan hawa permusuhan dari si naga dan langsung bersiap siaga menghadapi situasi. Mendadak ini, namun, pemuda itu meminta sang naga untuk tenang karena dia tidak ingin memulai pertarungan baru. Dia meminta maaf karena sempat mengejutkan si naga, membuat monster itu kebingungan dengan sikapnya. Sambil menatap dengan matanya yang kini berwarna ungu, dia menegaskan tidak berniat bertarung melawannya. Dia menjelaskan bahwa meski penampilannya seperti monster aneh, dia sama sekali tidak berbahaya bagi sang naga. Tiba-tiba, layar sistem baru yang dikhususkan untuk bos penjara bawah tanah muncul di depannya. Hitoria terkejut karena belum pernah melihat layar emas seperti ini sebelumnya. Sistem itu menjelaskan bahwa kemampuan eksklusif bos adalah menambahkan monster-monster baru ke dalam hutan penjara bawah tanah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Si karakter utama kaget tidak percaya dia bisa mendapat kemampuan kedua secepat ini. Kemampuan baru ini memungkinkannya menambah monster untuk memperkuat pertahanan tempat ini. Dia langsung melirik si naga berkepala dua dengan ide cemerlang di kepalanya. Sebuah notifikasi muncul menanyakan apakah dia ingin menambahkan naga level 50 ke penjara. Ini, pemuda itu sangat bersemangat. Dia sadar bisa merekrut naga itu menjadi penjaga wilayahnya. Layar emas Ray muncul dan menunjukkan nama kemampuan bos eksklusif keduanya. He berpikir bisa mengubah naga kuat ini menjadi sekutu setianya. Memiliki naga yang bisa menyemburkan api dan es tentu akan menjadi pertahanan yang luar biasa hebat. Namun, dia juga tahu bahwa penjara bawah tanah ini akan selalu menjadi incaran para penantang. Dia memberitahu si naga bahwa orang jahat yang mengendalikannya sudah lenyap. Jadi sekarang dia bebas kembali ke dunia luar. Dengan tatapan tulus, si karakter utama menanyakan keputusan makhluk tersebut tentang apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Naga itu langsung teringat bagaimana mantan majikannya memperlakukannya seperti alat mainan belaka. Kedua kepalanya kemudian saling bertatapan seperti sedang berbicara satu sama lain. Sang naga merasa Hitoria adalah sosok yang unik karena tidak memaksanya tunduk di bawah kendali. Barunya, terlebih lagi, monster itu sama sekali tidak membencinya dan tampaknya telah menentukan pilihan hidupnya. Secara mengejutkan, kedua kepala naga itu mendekati si pemuda hingga membuatnya agak kaget. Pemuda itu langsung bertanya keheranan, apakah sang naga benar-benar ingin tinggal dan menjadi bagian dari wilayahnya. Dengan anggukan mantap, naga berkepala dua itu mengonfirmasi keputusannya dan menerima tawaran si pemuda sambil tersenyum lebar. Sang karakter utama langsung berterima kasih atas kesediaan monster legendaris tersebut. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Tanpa buang waktu, si pemuda langsung mengaktifkan kemampuannya untuk menambahkan naga level 50 itu. Hebatnya, semua luka di tubuh monster tersebut langsung sembuh seketika. Dia sadar semua monster yang bergabung akan pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, pemuda itu mendengar suara yang sangat dia kenal dari arah hutan.
Sekelompok serigala kecil tampak berlari kencang mendekatinya. Mereka menyalak gembira menyambut kedatangan sang pelindung yang selamat tanpa luka sedikit pun. Hitoya merasa sangat lega dan langsung menanyakan keadaan mereka semua. Layar sistem kemudian melaporkan bahwa jumlah penantang saat ini adalah 0, membuat sang naga terkejut. Serigala-serigala kecil itu langsung manja menggosokkan tubuh mereka ke si pemuda. Pemimpin mereka merasa bahwa berkat pemuda inilah mereka semua selamat. Dengan lembut, si karakter utama mengelus kepala teman kecilnya yang sangat setia itu. Sambil tersenyum hangat, dia memuji keberanian dan kesetiaan hewan mungil tersebut yang luar biasa. Mendengar pujian dari pelindung barunya, serigala kecil itu tampak sangat gembira hingga wajahnya memerah. Mereka semua pun mulai merayakan kemenangan ini bersama-sama. Pemuda itu akhirnya duduk santai di tanah, sambil menikmati momen indah bersama para monster lucunya. Dia teringat kegagalannya di masa lalu, namun hari ini dia berhasil menyelamatkan semuanya. Sambil memeluk serigala kecil, dia merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, si karakter utama merasa mampu melangkah maju dan mengubah takdir buruknya. Tiba-tiba, salah satu serigala kecil memanjat ke pundaknya dan bertingkah sangat manja seolah sedang berbicara. Salah satu kepala naga pun ikut bertanya, apakah dia benar-benar seorang manusia? Karena penampilannya sama sekali tidak mirip manusia. Mendengar itu, Hitoya tersentak kaget dan berteriak keherangan apakah naga itu bisa berbicara layaknya manusia. Setelah kejadian itu, si pemuda memanjat pohon tinggi untuk mengawasi seluruh area hutan. Sang naga kemudian mulai menceritakan tentang tipe penantang yang sering datang kemari. Dia menjelaskan bahwa istilah penantang di tempat ini merujuk pada sindikat kejam bernama Ryushizoku. Kelompok jahat ini gemar menangkap monster penjara bawah tanah untuk dijual sebagai senjata atau bahan baku. Mendengar itu, si pemuda geram dan bertanya, apakah mereka akan kembali lagi? Sang naga mengonfirmasi bahwa suatu hari nanti, pemimpin kejam mereka pasti akan datang langsung untuk meratakan tempat ini. Kekuatan sang ketua berada di tingkat yang jauh berbeda. Hitoya menyadari bahwa ini adalah kenangan buruk yang ingin dilupakan oleh si naga. Dengan raut wajah sedih, kedua kepala naga itu membuang muka. Si karakter utama pun berterima kasih karena naga itu sudah mau berbagi cerita dengannya. Sambil mengangkat satu jarinya, pemuda itu memberikan sebuah saran taktis tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia meminta agar semua monster bersembunyi di bagian dalam selagi dia berjaga sendirian di depan. Rencananya adalah mengawasi satu-satunya gerbang masuk dari ketinggian agar bisa mengantisipasi serangan mendadak. Kedua kepala naga terdiam memikirkan taktiknya. Sementara serigala kecil di pundaknya tampak sangat cemas dan merengek ketakutan. Si pemuda langsung mengelus lembut tubuhnya agar tidak perlu khawatir. Walau begitu, dia menatap layar sistemnya dan mengakui bahwa dia pun sebenarnya merasa cemas. Namun, dia teringat akan kemampuan kebangkitan kembali miliknya yang bisa menyalin keahlian dari musuh yang kalah. Dia sadar bahwa semakin banyak musuh yang dia habisi, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Dia siap bertarung mengumpulkan keahlian demi mengalahkan para pemburu naga yang akan menginvasi tempat ini. Meskipun kedamaian ini mungkin tidak bertahan lama, dia akan berjuang sekuat tenaga menggunakan kekuatannya saat ini. Tiba-tiba, sebuah kejutan mengejutkan semua orang di sana. Diikuti munculnya layar peringatan merah. Sistem mengumumkan adanya penantang baru yang terdeteksi mendekat. Bersembunyi di balik dedaunan, si karakter utama menyadari para penyusup telah tiba. Gerbang penjara perlahan terbuka diiringi pancaran aura ungu misterius. Sekelompok pemburu bertato naga tampak berkumpul di depan pintu masuk utama. Pemimpin mereka mengerutu bahwa Jordan mencuri naga itu lalu kabur. Namun dia bersumpah akan segera menangkap bajingan itu. Nah, petualangan seru kita baru saja dimulai. Dari atas pohon, Hitoya melihat jumlah pemburu naga sangatlah banyak. Pemuda itu langsung tegang karena belum pernah melawan musuh sebanyak ini sekaligus. Kalian dan saya bakal melihat bagaimana para pemburu ini membuat taruhan bodoh. Mendengar omong kosong mereka, si tokoh utama langsung murka karena nyawa monster dijadikan bahan taruhan. Menolak dijadikan permainan sakit ini, dia sadar meski kalah jumlah, dia punya banyak pilihan taktik. Sistem langsung mengaktifkan tembakan senyap, memicu serangan bayangan yang mematikan.
Dia berniat menghancurkan senjata musuh dengan presisi tinggi demi membalikkan keadaan. Anak panah energi melesat, menghantam busur seorang pemburu hingga hancur berkeping-keping dalam. Sekejap, pria itu terkejut setengah mati melihat senjatanya hancur langsung di tangannya sendiri. Pemburu lain kebingungan, mengira ini serangan siluman. Tapi salah satu dari mereka justru mengejek temannya sendiri. Dia bilang jangan khawatir, karena ini cuma penjara bawah tanah peringkat F. Hitoya mendapat ide dan berpikir, mungkinkah para pemburu bisa bertarung tanpa senjata mereka? Di dunia ini, kemampuan manusia rupanya tersimpan di dalam senjata mereka. Hitoya langsung berkeringat dingin, karena jika teori ini benar, segalanya akan berubah. Tiba-tiba, salah satu pemburu bersiap menyerang. Dia mengaktifkan keahliannya, membuat tombak besarnya bersinar ungu. Namun senjata itu tidak hancur saat diserang, membuat pemburu itu lega. Hitoya akhirnya paham satu hal penting. Jika dia menghancurkan senjata mereka, mereka akan lumpuh. Menggunakan taktik baru ini, dia melepaskan panah berikutnya dan langsung menghancurkan pedang musuh. Serangan beruntunnya terus berlanjut. Kuku besi pemburu lain juga hancur lebur oleh kekuatan misteriusnya. Mereka panik karena tak bisa melihat arah serangan. Seseorang mengaktifkan kemampuan deteksi dan akhirnya menemukan posisi Hitoya. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Pemburu itu langsung meluncurkan bilah angin tajam untuk menebas Hitoya yang sedang bersembunyi di atas pohon. Serangan angin melesat cepat ke arah atas pohon. Hitoya memusatkan fokus, tahu dia hanya perlu berkonsentrasi menghindari setiap serangan beruntun. Dia melompat dan menghindar di udara. Saat musuh berteriak memerintahkan semua orang menyerang bersamaan, para pemburu yang tersisa langsung menyerbu ke arahnya. Dengan tatapan penuh tekad, Hitoya bersiap menghadapi mereka. Dia bersumpah akan terus menghancurkan semua senjata tanpa ampun. Tiada maaf bagi mereka yang mengotori tempat tinggalnya. Hitoya langsung melepaskan hujan panah energi ke arah lawan. Para pemburu shock, tidak menyangka bocah ini begitu luar biasa kuat. Mereka sadar makhluk ini bukanlah monster peringkat F lemah seperti dugaan mereka. Ketakutan setengah mati, salah satunya berteriak ingin kabur secepat mungkin dari sana. Dia mengajak rekannya untuk segera mundur demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Detik itu juga, kawanan penyusup tersebut mulai lari. Kocar-kacir menyelamatkan diri menuju pintu keluar. Layar sistem kemudian memunculkan daftar nama para pemburu yang melarikan diri dari pertempuran tersebut. Hitoya terheran-heran melihat mereka begitu mudah menyerang dan kabur begitu saja. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul memperingatkan bahwa keahlian bos telah diaktifkan. Membuatnya sangat kebingungan. Pesan sistem itu sangat mengejutkannya. Layar menunjukkan bahwa dia baru saja mendapatkan keahlian bilah angin dan penglihatan plus 10. Dia syok saat menyadari dirinya baru saja mencuri kemampuan mereka secara permanen. Akhirnya dia mengerti cara kerja bakat uniknya. Jika penantang kabur, itu dihitung gagal menyelesaikan misi, yang berarti seluruh kekuatan mereka. Kalian pasti berpikir hal yang sama dengan saya, kemampuan curi ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, sang pemimpin kawanan penantang justru murka melihat anak buahnya kabur dari sana. Dia mengingatkan bahwa tempat ini hanyalah penjara peringkat F yang sangat mudah ditaklukkan. Sambil menatap hutan dengan licik, dia berencana membakarnya, agar bisa memanen semua bahan berharga dengan mudah. Pria itu berteriak tidak akan pulang dengan tangan kosong, lalu melemparkan bola api raksasa. Melihat kobaran api yang membara, kawanan serigala kecil langsung gemetar ketakutan. Melihat kepanikan itu, sang protagonis marah besar dan berjanji tidak akan membiarkannya. Dia pun langsung mengaktifkan kemampuan bilah angin hasil curiannya tadi. Bilah angin melesat membelah bola api musuh di udara. Serangan itu terus melaju hingga menebas lengan pemimpin musuh, membuatnya menjerit kesakitan akibat hantaman telak tersebut. Seketika, sang pemimpin tumbang ke tanah, membuat rekannya tercengang tidak percaya. Dia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin bocah itu bisa menggunakan jurus miliknya sendiri? Dengan tatapan mengancam, sang protagonis menatap sisa-sisa musuh yang masih bertahan. Hitoya menegaskan bahwa tempat ini bukan lagi tempat bermain yang aman bagi mereka. Mendengar itu, semua penyusup berteriak histeris ketakutan menghadapi monster mengerikan ini. Mereka langsung lari terbirit-birit demi menyelamatkan diri. Hitoya hanya terdiam melihat mereka lari.
sambil membuang semua senjata ke tanah. Gerbang penjara bawah tanah langsung tertutup rapat dengan suara dentuman keras. Di dalam kesunyian, sang pemuda menatap pintu masuk itu. Dia merenungi segala hal yang terjadi sejak awal perjalanannya. Dia teringat kembali saat dirinya masih berupa kerangka leman yang sama sekali tidak berdaya. Dulu mengalahkan satu orang saja rasanya mustahil, namun kini, menghadapi sekelompok pemburu pun hasilnya jauh berbeda. Pemuda itu merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, karena akhirnya berhasil melindungi teman-teman monsternya. Sambil tersenyum puas, dia berbisik bahwa semuanya sudah aman sekarang. Dia lalu menoleh ke arah makhluk kecil itu, yang memandangnya dengan penuh rasa lega serta kebahagiaan. Sistem pun menyatakan jumlah penantang di tempat ini telah nol. Sementara itu, seorang anak buah melapor ke Alfaira. Sang bos naga langsung murka dan mengejek mereka sebagai sampah tidak berguna. Dengan tatapan kejam, dia menegaskan bahwa pecundang lemah yang tidak berguna baginya hanyalah pakan lezat bagi hewan peliharaannya. Pedro Daedalus bertanya, apakah mereka akan dijadikan makanan naga agung? Tiba-tiba pemimpin penyerang yang kabur tadi datang dengan wajah pucat pasi. Dia memohon ampun dan bersaksi bahwa tempat tingkat F itu mustahil untuk ditaklukkan lagi. Sang bos naga menatapnya penuh jijik, tidak mengerti mengapa bawahannya begitu ketakutan. Pemburu itu menegaskan kembali bahwa misi ini mustahil dilakukan. Dia menjelaskan bahwa monster penjaga di sana tidak hanya meniru seluruh keahlian bertarung mereka, tapi juga menggunakannya sekaligus seolah tanpa beban sama sekali. Alfaira tertawa sinis, menuduh mereka hanya mengarang alasan konyol atas kegagalan ini. Dengan senyum licik, sang bos menyebut mereka semua tidak lebih dari sekadar tumpukan sampah tak berguna. Seketika, bayangan menyeramkan bermata merah muncul di belakang mereka saat waktu makan tiba. Sebuah rahang raksasa muncul, siap memangsa mereka bulat-bulat. Jerit ketakutan menggema saat mereka sadar akan menjadi santapan naga peliharaan bos mereka. Sementara itu, Pedro menontonnya santai. Dia meminum minumannya sambil berkomentar bahwa tontonan ini cukup menghibur. Namun, dia merasa ada kejanggalan, karena tidak seharusnya bos kuat berada di penjara bawah tanah. Tingkat rendah. Pedro bertanya, apakah Alfaira juga merasa curiga, dan sang bos membenarkannya. Apalagi penembak jitu dan naga kembar mereka belum juga kembali dari sana hingga saat ini. Monster langka berarti bahan bernilai tinggi, yang bisa menghasilkan banyak uang. Alfaira mulai tertarik pada sosok misterius tersebut. Sementara Pedro menyarankannya untuk menyelidikinya sendiri. Kalian dan saya tahu bos ini bakal membawa bencana baru bagi Hitoya di masa depan. Tapi untuk sekarang, mari kita nikmati kedamaian di area latihan ini. Dia bersantai di atas pohon saat mendengar lolongan gembira dari serigala kecil peliharaannya. Makhluk imut itu tampak sangat bahagia, berlarian ke sana kemari dengan penuh energi. Hitoya pun turun dari atas pohon dan bertanya ada apa dengan kegembiraan yang mendadak ini. Sambil melompat, serigala kecil itu duduk menunggunya sebelum kembali berlari menuntun jalannya. Kalian dan aku bakal masuk jauh ke dalam hutan bareng si protagonis nih. Si pemuda bingung dan mikir apa ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Lalu mutusin buat ngikutin serigala kecil itu. Buat nyari tahu apa yang mau ditunjukin serigala itu dengan sangat antusias. Setelah berjalan cukup jauh, si bocah sadar mereka udah masuk terlalu dalam ke hutan. Tiba-tiba, serigala kecil itu berhenti di tempat yang familiar. Penuh jamur yang menyala terang. Hitoya kaget banget karena ini tempat yang sama persis saat dia nemuin jamur waktu itu. Serigala kecil itu menggonggong ke arahnya, tapi si pemuda masih belum paham apa maksudnya. Dengan penasaran, dia langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh hewan peliharaannya itu. Di sana, dia melihat sebuah gerbang emas raksasa yang menyala terang di tengah hutan gelap. Sontak saja bocah itu langsung shock. Dia benar-benar gak percaya sama matanya sendiri dan bertanya-tanya pintu raksasa apa itu. Sebenarnya, si bocah yakin banget kalau gerbang itu sebelumnya gak ada di sana. Sedangkan si serigala kecil malah kelihatan senang sekali. Dengan rasa penasaran yang tinggi, si pemuda perlahan mendekati pintu itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dengan sangat hati-hati dan menyentuh permukaan gerbang yang menyala terang itu. Tiba-tiba, pada saat itu juga, cahaya emas meledak dahsyat dan mementalkannya ke belakang akibat hantaman kuat tersebut. Layar sistem pun
langsung muncul dan memverifikasi identitasnya sebagai bos Dungeon hutan. Sistem kemudian memberi peringatan bahwa sistem peringkat Dungeon telah aktif, bikin dia kaget setengah mati. Detik berikutnya, cahaya hijau yang sangat kuat melesat dari Dungeon ke langit bagai suar. Setelah kilatan itu mereda, gerbang emas itu tetap bersinar terang di tengah kegelapan hutan. Guncangan pun berhenti, dan dia bertanya-tanya cahaya, apa itu sambil menenangkan serigala kecil yang ketakutan. Tapi tiba-tiba saja, sebuah pesan merah baru muncul, tepat di depan gerbang emas itu. Nah, kalian harus perhatiin ini, sistem bilang syarat naik peringkat Dungeon-nya belum terpenuhi. Akhirnya, si bocah pun paham kalau ada kondisi khusus yang harus dia selesaikan. Sistem memberitahu kalau gerbang menuju sektor yang belum dijelajahin masih terkunci untuk saat ini. Syarat buat buka gerbang itu simpel saja. Dia cuma perlu menaikkan peringkat Dungeon-nya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, buat buka pintu itu, dia harus menaikkan level Dungeon-nya dulu. Tiba-tiba, naga berkepala dua muncul dan nanya, ada keributan apa di sini? Si protagonis menoleh dengan kaget, lalu memanggil nama makhluk itu. Si pemuda kemudian bertanya kepada sang naga, apakah Dungeon memang bisa naik peringkat secara Norman dengan wajah yang terlihat sangat khawatir. Dia bertanya, apakah hal aneh seperti ini biasa terjadi di dunia mereka? Sambil kebingungan, naga berkepala dua itu mengaku belum pernah mendengar hal semacam itu. Sebelumnya, Hitoya penasaran apa yang bakal terjadi kalau tingkat Dungeon naik. Tapi sayangnya si naga juga tidak tahu. Mereka terus menatap gerbang emas itu. Membuat Hitoya berpikir kalau Dungeon miliknya ini sangat tidak biasa. Dia teringat pesan tentang sektor rahasia tadi dan merasa sangat penasaran dengan apa yang ada di sana. Dia membayangkan tempat itu sebagai area terlarang yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini bertanya-tanya bahaya apa yang menantinya. Lalu berterima kasih kepada si serigala kecil karena sudah menemukan gerbang misterius tersebut. Namun tiba-tiba, jendela sistem baru kembali muncul di depan mereka. Layar itu menyatakan bahwa busur suci pertama telah terbuka dan segelnya kini telah terlepas. Si protagonis kemudian menatap ke arah naga berkepala dua itu dan menanyakan nama mereka. Dia berharap mereka mau memberitahu namanya sekarang juga. Tapi kedua kepala naga itu malah menatapnya dalam diam saja. Dengan tatapan yang penuh curiga. Merasa canggung, si bocah bilang gak apa-apa kalau mereka enggan menjawab. Namun tiba-tiba, dia merasakan aliran energi aneh dan langsung bersikap waspada karena situasi yang mendadak ini. Sang naga juga menyadari suara aneh itu dan berkata bahwa itu adalah bunyi dari gerbang yang terbuka. Si protagonis langsung menyadari kalau ada penantang baru yang baru saja menyusup masuk ke dalam Dungeon-nya. Layar peringatan merah langsung menyala, mengumumkan adanya penyusup baru yang terdeteksi di dalam Dungeon. Muncul seorang pria dengan tangan penuh bekas luka pertempuran yang bersumpah akan menghancurkan Dungeon ini berkeping-keping. Sambil menunggangi naga raksasa, Alvaro sesumbar bakal menghancurkan dan menjual segalanya dari tempat ini. Layar sistem mengidentifikasinya sebagai pendekar pedang hebat bernama Alvaro. Level 66, naga berkepala dua langsung panik. Kalian juga ngerasa tegang, kan? Musuh kali ini beda kelas banget sama Kroto-Kroto sebelumnya. Hitoya sadar dia pernah kalah dulu. Tapi dia harus menghentikan penjahat ini demi mengakhiri penderitaan yang ada. Karena itu, si bocah bertekad buat menyelesaikan masalah ini sekarang juga dan bakal mengerahkan semua skill yang udah dia kuasai. Dengan penuh keyakinan, dia berjanji akan memberikan segalanya demi menumbangkan bos penyusup itu. Detik berikutnya, si pemuda mengaktifkan skill steel shot miliknya dan meluncurkan serangan. Bayangan yang cepat, tapi sialnya, Alvaro berhasil menangkis serangan tersebut dengan pedangnya tanpa kesulitan sedikit pun. Hal ini tentu saja membuat protagonis terkejut setengah mati karena serangan andalannya bisa diblok semudah itu. Sambil tersenyum meremehkan, pemimpin penyusup itu menatapnya dari atas naga raksasanya dan bertanya sinis kenapa bocah itu malah bersembunyi layaknya pengecut. Si pemuda panik karena musuh ternyata sudah berhasil mendeteksi posisi tepatnya dengan sangat akurat. Alvaro melotot ke arahnya dan mengejek. Jadi dia ini toh bos Dungeon peringkat F yang sering dibicarakan orang-orang. Dari atas pohon tinggi, sang protagonis bersiap menghadapi penjahat itu bersama pasukan naga.
Penyusupnya, si bos kemudian menyadari kehadiran naga berkepala dua di sana dan memanggilnya dengan pandangan mata yang sangat meremehkan. Naga itu langsung panik mendengar namanya dipanggil. Sementara si bos berkomentar kalau kalung penunduknya sudah hilang. Pemimpin penyusup itu bilang dia gak tahu apa yang terjadi dan dia juga gak peduli. Bagi dia, alat yang tidak patuh pada tuannya adalah barang rongsokan tak berguna. Gemetar ketakutan, kedua kepala naga itu mulai menggigil di depan mantan majikannya. Untungnya, Hitoya langsung pasang badan di depan mereka. Dia berteriak lantang kalau naga itu bukanlah alat milik siapapun. Namun si bos malah mengejek dan bertanya apakah bahan mentah sekarang mencoba melindungi alatnya. Dengan tatapan serius, sang protagonis bersiap menghadapi penjahat itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Alvaro langsung memerintahkan pasukannya untuk maju dan menghabisi semua orang yang menghalangi jalan mereka. Melihat hal itu, kedua kepala naga berkepala dua saling menatap dan mengambil keputusan berani. Salah satu kepala membuka mulutnya dan mulai mengumpulkan bola energi biru yang sangat kuat. Sistem mengumumkan bahwa skill Hail Flame of Higuin telah aktif dalam pertempuran. Dan setelah itu kepala yang lain juga mengaktifkan skill Fog Flame of Ten untuk ikut menyerang. Kedua serangan kombinasi itu melesat cepat ke arah pasukan penyusup dan memicu ledakan dahsyat. Si protagonis benar-benar kagum melihat serangan naga berkepala dua itu. Akibat hantaman hebat itu, pergerakan musuh terhenti dan mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Hitoya mengucapkan terima kasih kepada naga tersebut dan merasa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menghabisi semua musuh sekaligus. Dia langsung menggabungkan skill Wind Blood miliknya dengan kemampuan lain yang dia miliki. Dengan kombinasi ini, dia menciptakan tebasan melengkung yang jalurnya bisa berbelok di udara. Serangan mematikan tersebut langsung mengenai banyak musuh sekaligus hingga membuat mereka bingung bagaimana mereka bisa terkena serangan itu. Marah besar, Alvaro bersumpah akan membantai naga pengkhianat itu terlebih dahulu sebelum membereskan yang lainnya. Dia lalu memerintahkan naga raksasanya untuk menerjang dan melahap makhluk itu tanpa ampun. Naga berkepala dua ketakutan melihat monster raksasa mendekat ke arahnya. Bos penyusup itu kemudian menggunakan kekuatannya untuk memasang sebuah kalung sihir. Tepat di leher naga tersebut, makhluk malang itu menyadari bahwa itu adalah kalung penunduk yang memaksanya patuh kepada majikannya. Alvaro menjelaskan kalau monster tidak punya pilihan lain selain tunduk pada manusia. Sambil tersenyum licik, dia mengancam naga itu bahwa perintah berikutnya adalah menyuruh salah satu kepalanya untuk membunuh kepala yang lain. Mendengar ancaman kejam itu, salah satu kepala naga langsung panik ketakutan. Dia langsung menatap naga di sebelahnya. Di saat kritis itu, kepala yang lain berteriak agar saudaranya segera menjauh darinya. Karena panik, salah satu kepala mencoba melarikan diri. Namun kepala yang lain justru mulai menyerangnya dengan sangat kejam tanpa ampun. Naga raksasa musuh juga langsung membuka rahangnya lebar-lebar untuk melahap mereka bulat-bulat. Tanpa ada celah untuk kabur, salah satu kepalanya pasrah dan mengira ajan mereka sudah tiba. Namun secara mengejutkan, si protagonis tiba-tiba muncul dan menyelamatkan naga tersebut dari gigitan maut sang monster. Naga kecil itu terkejut dan heran kenapa tubuh mereka masih utuh setelah serangan tadi. Hitoya langsung melempar kepala kecil itu ke tempat yang aman dan bersiap menghadapi musuh. Sendirian, Alvaro marah besar lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap bocah itu hidup-hidup. Apapun yang terjadi. Melihat naga itu gemetar hebat, Hitoya paham betul ketakutan mereka. Nah, kalian dan aku pastinya penasaran banget kan gimana cara dia menyelamatkan naga ini. Yuk, kita tunggu kelanjutannya di petualangan berikutnya. Kalian dan aku akan melihat momen mengharukan ini saat pemuda itu meminta maaf kepada sang naga atas semua penderitaannya. Dia menyuruh naga itu lari dan bersembunyi di hutan agar aman. Membuat naga itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar akan melawan bos dan para penyusup sendirian. Pada saat itu juga, seorang pemburu melihatnya di atas pohon dan menyuruh semua orang untuk menembaknya jatuh. Tapi sang karakter utama menenangkan sang naga agar tidak khawatir karena dia akan baik-baik saja dalam pertempuran. Dengan senyum percaya diri, dia berjanji akan menunggu di sana sampai naga itu bebas. Kedua kepala naga saling memandang,
tersentuh oleh keberanian sahabatnya itu. Hitoya lalu melompat turun dari pohon dan bersiap menghadapi pasukan penyusup. Sendirian, melihat itu, para pemburu berteriak menyuruh semua orang untuk segera menghabisi bos Dungyeon secepat mungkin. Karakter utama kita bersumpah tidak akan membiarkan siapapun terluka lagi dan akan mengakhiri pertempuran ini. Dia mengaktifkan skill penglihatan plus 10 dan deteksi untuk melihat jumlah musuh yang tersisa. Dengan kekuatannya, sang pemuda menghindari serangan dan menggunakan kemampuannya untuk menyerang balik. Dia memakai pisau angin dan serangan ilusi untuk menumbangkan musuh satu demi satu. Salah satu penyusup yang selamat terkejut melihat kekuatan dan keahlian sang karakter utama dengan hampir semua anak buahnya yang kalah. Pemuda itu berkata kini tinggal satu musuh tersisa. Hitoya langsung berhadapan dengan Alvar. Lawan terakhir yang harus dia kalahkan di dalam Dungyeon ini. Sang bos penyusup menyebut anak buahnya tidak berguna dan sama sekali tidak peduli pada mereka. Dia lalu memerintahkan naga besarnya untuk mengaktifkan skill Devouring Surge. Dengan ini, makhluk itu membuka mulut raksasanya dan mulai menyedot semua yang ada di sekitarnya. Karakter utama terkejut melihat skill naga besar itu diaktifkan. Kemudian, monster raksasa itu mulai melahap anak buah tuannya sendiri tanpa rasa kasihan sedikit pun. Hitoya benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi tepat di depannya. Para penyusup berteriak ketakutan saat mereka dilahap oleh monster raksasa milik bos mereka. Sendiri, pemuda itu ngeri melihat monster itu memakan sekutunya sendiri di medan perang. Dengan mata merah yang menyala, makhluk itu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda itu kemudian mendengar suara Alvar yang menjelaskan kekuatan naga besarnya. Sang penjahat mengungkap bahwa monsternya menjadi lebih kuat dan besar setiap kali melahap seseorang dengan skill Devouring Surge yang aktif. Makhluk itu menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan. Sang naga. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Naga besar itu membentangkan sayapnya dan bersiap meluncurkan serangan dahsyat berupa bola energi. Ungu dari mulutnya, Hitoya panik melihat kobaran api itu karena dia tahu seluruh Dungyeon sedang dalam bahaya. Dia memutuskan harus menghentikan monster itu bagaimanapun caranya demi melindungi teman-teman monsternya. Namun, pemuda itu bingung bagaimana cara menghentikan naga raksasa yang sangat kuat sendirian. Tiba-tiba, dia mendapat ide cemerlang dan tampaknya telah menemukan solusi terbaik. Dia bertanya-tanya, apakah menghancurkan kerah naga besar itu akan menghentikannya seperti naga sebelumnya. Dengan rencana baru ini, dia memutuskan untuk menghancurkan kerah makhluk itu terlebih dahulu. Pisau anginnya pun terbang dengan kecepatan tinggi ke arah leher sang monster. Namun, Alvar menghalangi jalan dan menangkis serangan itu dengan pedangnya dengan mudah. Sang penjahat kemudian bergerak cepat dan mencoba menebas sang karakter utama dengan pedang raksasanya. Pemuda itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan lawannya yang ternyata jauh lebih unggul darinya. Sambil tersenyum mengejek, bos penyusup itu menyebutnya sebagai bos Dungyeon yang menyebalkan. Dia menegaskan tidak akan membiarkan pemuda itu merusak kerah naganya dalam keadaan apapun. Hitoya pun menjadi sangat tegang, karena tahu dia tidak akan bisa mengalahkan bos dan naga itu secara bersamaan. Sementara itu, sang naga besar terus mengumpulkan serangan apinya untuk menghancurkan segalanya. Karakter utama kita tahu bahwa jika dia tidak menghentikan monster itu, seluruh Dungyeon akan hancur lebur. Dia menyadari jika sang bos berusaha keras menghalanginya, menghancurkan kerah, itu berarti kerah tersebut memang merupakan inti kendalinya atas monster raksasa itu. Dengan pemikiran ini, pemuda itu memutuskan untuk menghancurkan kerahnya dan mengaktifkan pisau lengkungnya. Alvarez berseru bahwa dia tidak akan membiarkannya menyentuh kerah itu. Dan dengan begitu dia mengaktifkan skill baru. Bos penyusup menggunakan Earth Splitting Quake dan meluncurkan serangan dahsyat ke tanah. Akibatnya, kawah raksasa terbentuk dan sang karakter utama terkena langsung oleh ledakan energi yang sangat besar itu. Naga besar itu tertawa jahat sementara Hitoya menatap pemandangan itu dengan terkejut tanpa bisa bereaksi. Pemuda itu panik karena mengetahui bahwa serangan api monster raksasa tersebut sudah hampir siap dilepaskan. Pada saat itu, makhluk raksasa tersebut membuka mulutnya dan melepaskan tembakan terakhir untuk
menghancurkan segalanya di sekitar. Tanpa waktu untuk disia-siakan, pemuda itu menegaskan tidak boleh ragu lagi, dan berlari maju demi menghentikan serangan monster itu. He Tingse perlu melindungi Dungeon dan berniat menggabungkan kemampuannya untuk menghancurkan kerah musuh. Namun tiba-tiba, naga kembar muncul untuk membantu pertempuran. Kalian pasti tidak menyangka ini kan? Alvarez sangat terkejut melihat makhluk kecil itu tiba-tiba muncul untuk merusak rencananya. Hitoya juga tidak menduga hal ini dan menatap teman-temannya dengan wajah shock. Sang bos penyusup heran, apakah itu benar naga kembar yang dia pikir sudah kalah. Sementara itu, naga tersebut menyuruh Hitoya fokus menghancurkan kerahnya selagi mereka menahan sang bos beserta naganya. Dengan itu, kedua kepalanya maju mengalihkan perhatian musuh menggunakan kombinasi serangan api. Dan Alvarez merasa sangat kesal dengan gangguan tersebut dan menyebut mereka hanyalah hama pengganggu yang tidak berguna. Dia lalu bertanya, apakah mereka benar-benar berpikir bisa melawannya dan menang. Sang penjahat berteriak murka menyuruh mereka tidak lancang menentangnya, lalu melancarkan serangan kuat. Naga kembar itu terhantam keras oleh serangan tersebut dan tidak mampu menahannya. Melihat teman-temannya rela berkorban, Hitoya pun bersiap mengakhiri mimpi buruk Dungeon ini sekali dan untuk selamanya. Naga kembar pun terjatuh dalam kondisi terluka parah akibat tebasan mematikan itu. Memanfaatkan pengalihan berharga dari temannya, sang karakter utama mengambil kesempatan emas untuk menebas leher naga raksasa tersebut. Kerah penjinak monster pun hancur berkeping-keping akibat serangan presisi itu. Alpha terlempar sangat jauh karena kekuatan hantaman tersebut dan kehilangan kendali atas naga besarnya. Sambil terbaring di tanah, bos penyusup itu heran bagaimana mungkin sang monster bisa menghancurkan kerah tersebut, padahal cincin penjinak adalah benda kendali mutlak untuk mendominasi monster. Namun bos Dungeon berhasil menghancurkannya hingga membuat Alpha bertanya-tanya siapa anak ini. Sebenarnya, meski begitu, sang penjahat bangkit berdiri penuh amarah. Dia berteriak tidak akan menyisakan apapun di Dungeon ini. Bahkan abu dari pemuda itu pun tidak. Sang penjahat bersumpah akan menghancurkan segalanya menjadi kepingan dan bersiap melancarkan serangan dahsyat yang baru, namun yang mengejutkan. Dia menyadari pedangnya telah retak akibat benturan sebelumnya. Pada saat itu, Hitoya turun dari langit dengan kecepatan sangat tinggi untuk menebas bos penyusup. Dia mengingat perjuangan teman-temannya dan bertekad melakukan apa saja untuk melindungi mereka. Semua dengan tatapan penuh keyakinan. Pemuda itu berjanji akan mengakhiri semua kekacauan ini sekarang juga tanpa keraguan. Lewat tendangan super dahsyat, dia menghantam sang penjahat secara langsung hingga tidak mampu menangkisnya sama sekali. Setelah pertarungan usai, seberkas cahaya terang menyinari gerbang Dungeon, menarik perhatian semua orang. Dari tempat persembunyiannya, serigala kecil memperhatikan kejadian itu dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Sang karakter utama tampak sangat lelah. Namun naga kembar tetap setia mendampingi dan mendukungnya. Meskipun telah kalah, Alpha masih memaki pemuda itu beserta teman-temannya sebagai sampah tidak berguna. Dia bersusah payah bangkit dan berteriak agar tidak diremehkan. Namun tiba-tiba sesosok bayangan hitam raksasa menyerupai iblis muncul dari kegelapan di belakang sang penjahat. Naga besar itu menatap tajam mantan tuannya dan berkata bahwa dia telah menghabiskan hidupnya hanya untuk memeras orang lain. Makhluk itu mengaku tidak bisa melawan kekuatan keran, sehingga terpaksa tunduk padanya. Hal itu membuatnya merasa bersalah juga. Jadi dia akan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Mendengar itu, Alpha panik dan berusaha keras melarikan diri dari makhluk yang murka tersebut. Naga raksasa itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menerkam mantan tuannya tanpa belas kasihan. Layar sistem pun melaporkan bahwa akhirnya pertarungan selesai. Kita pun tahu perjuangan panjang Hitoya melawan para penyusup naga. Ini telah berakhir dengan kemenangan. Sebuah jendela sistem kemudian muncul menanyakan apakah dia ingin memasukkan naga besar tersebut ke dalam Dungeon miliknya. Pemuda itu menawarkan opsi tersebut dan menanyakan keinginannya. Monster raksasa itu berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Yo, temenin aku lihat kelanjutan kisah cowok kita yang dengan santai menghormati keputusan si monster. Bikin naga kembar melongo keheranan
karena kesempatan langka ini disia-siakan begitu saja. Tapi pemuda itu bilang kalau monster ini sudah menderita sangat lama dan tidak akan jadi penjajah. Dia yakin makhluk raksasa itu punya impian tersendiri di luar sana. Mendengar itu, sang naga agung akhirnya mengaku ingin membebaskan kawan-kawannya yang masih terperangkap. Dia bercerita tentang monster-monster lain yang dijajah naga jahat. Makhluk itu teringat kembali saat dirinya dulu hanya menjadi monster rantaian tanpa kehendak sendiri. Dulu dia cuma bisa merenggut nyawa orang, tapi sebagai naga yang bangga, dia mau berubah. Dia menatap pemuda itu, dan si naga kembar bersumpah ini caranya menebus dosa. Setelah mengucapkan terima kasih, monster raksasa itu langsung terbang pergi demi misi barunya. Si naga kembar bergumam kalau monster itu sudah jauh, dan Hitoi pun mengangguk setuju. Sambil tersenyum lega, setelah pertarungan panjang yang melelahkan, dia menatap teman-temannya. Lalu, dia berbalik dan bertanya apakah naga kembar itu juga ingin pulang ke dunia luar. Makhluk itu bermanja-manja dan berkata, sejujurnya dunia ini sangat aneh, tapi mereka tidak membencinya. Lalu mengingatkan kalau pemuda itu sempat menanyakan nama mereka sebelum bertarung. Akhirnya, kepala pertama memperkenalkan diri sebagai Ada, dan kepala satunya lagi bernama Yada. Hitoi yang kelewat girang langsung memeluk keduanya sambil berterima kasih karena sudah mau jujur. Tepat saat itu, jendela sistem emas mendadak muncul memperingatkan kalau Dungyan akan naik. Peringkat layar menunjukkan peringkat F saat naga kembar menatap cahaya berkilau itu dengan heran. Sistem mengumumkan bahwa semua syarat peningkatan telah terpenuhi. Karakter utama kita langsung shock berat dan benar-benar tidak paham dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, coba kalian perhatikan ini baik-baik. Sistem mendadak mengumumkan kalau mausoleum hutan sedang naik level, diiringi cahaya emas raksasa yang menyelimuti seluruh area. Pemuda itu bersama naganya melayang pasrah di tengah kepungan cahaya misterius. Sistem kemudian mengonfirmasi kalau peringkat Dungyan berhasil naik menjadi kelas E. Hitoya dan naganya benar-benar linglung melihat perubahan mendadak ini. Dia pun mulai bertanya-tanya karena kondisi lingkungan di sekitar mereka berubah total. Bebatuan runtuh entah dari mana, membuatnya curiga kalau dinding luar Dungyan hancur. Dengan wajah bingung, dia memikirkan arti sebenarnya dari kenaikan peringkat Dungyan. Tiba-tiba terdengar langkingan nyaring dan si serigala putih kecil jatuh dari langit. Meski lega temannya selamat, dia heran melihat tingkah aneh hewan mungil tersebut. Si kecil menggonggong panik sambil melompat ke sana kemari mencoba memberitahu sesuatu. Hitoya mengaku tidak paham bahasa serigala, tapi dia tahu peliharaannya sedang panik. Melihat kegigihan serigala kecil itu, dia terus menebak-nebak tujuannya. Walau tidak paham maksud pastinya, instingnya berkata kalau ini adalah hal yang sangat mendesak. Pemuda itu akhirnya memutuskan untuk membuntuti temannya masuk lebih dalam ke hutan. Hewan kecil itu menuntunnya melewati area baru pasca evolusi hingga mereka sampai di ladang jamur, dan dia kaget setengah mati melihat semuanya bergerak. Jamur hijau menyala itu melompat-lompat lincah, dan sistem langsung mendeteksi mereka sebagai monster level 1. Hitoya sampai melongo menyadari kalau tanaman imut itu adalah monster. Namun, matanya mendadak terbelalak kaget saat melihat sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal. Gerbang emas tersegel yang dia temukan dulu kini terbuka lebar dan bersinar. Notifikasi sistem menyatakan syarat terpenuhi, membuat si pemuda takjub melihat area rahasia ini terbuka. Disinilah kita akhirnya sadar apa yang sedari tadi ingin disampaikan si serigala kecil. Hitoi terpaku menatap gerbang terbuka itu dengan peliharaannya di bahu. Naga kembar pun bertanya apakah dia serius ingin masuk ke tempat misterius itu. Hitoya yakin, karena monster di sini berasal dari dunianya, mereka pasti ada di pihaknya. Dia juga berharap bisa menguak rahasia tempat ini. Berbekal tekad kuat, pemuda itu dan teman-temannya mulai menuruni tangga panjang yang mengarah jauh ke bawah tanah. Namun tak disangka, mereka justru mentok di jalan buntu. Hitoya kemudian melihat pancaran cahaya keemasan dan curiga ada sesuatu berharga yang sengaja dikubur di sana. Tiba-tiba, monster jamur kecil mulai melompat girang di sekelilingnya. Mengejutkannya lagi, mereka langsung kompak menggali tanah menggunakan kepala bulat mereka yang menggemaskan. Mereka terus menggali titik bercahaya itu dengan semangat. Pemuda itu melongo melihat kawanan jamur membantunya.
hingga sebuah peti emas perlahan muncul ke permukaan tanah. Sistem mengumumkan bahwa hadiah kenaikan peringkat telah terwujud. Hitoya tak bisa berkata-kata melihat peti suci kuno yang ternyata merupakan sebuah peti harta karun legendaris. Rupanya, naik level berarti mendapat harta karun melimpah. Si naga kembar langsung bersorak kegirangan karena berhasil menemukan harta karun yang benar-benar nyata di sana. Naga itu membayangkan harta melimpah lainnya jika tempat ini terus berevolusi. Tapi ekspresi Hitoya mendadak berubah serius karena menyadari bahaya besar di baliknya. Jika ada harta, para petualang pasti berbondong-bondong datang menjarah. Dia cemas hadiah ini justru menjadi umpan manis yang mengundang musuh tangguh masuk ke dalam dunia. Namun si naga menyarankan untuk memikirkan itu nanti saja dan mendesaknya segera membuka peti. Hitoya akhirnya setuju untuk memeriksa isinya dengan sangat waspada. Dia meminta teman-temannya mundur demi keselamatan bersama. Sambil melangkah perlahan mendekati peti suci. Pemuda itu meletakkan tangannya di atas penutup kuno tersebut. Cahaya menyilaukan memancar saat peti itu terbuka. Di dalamnya, dia menemukan sebuah artefak emas bernama tangan kanan Prometheus yang bentuknya mirip sekali dengan cincin kuno. Layar sistem menjelaskan kalau itu adalah peralatan khusus dengan efek sihir unik. Pemuda kita terperangah menyadari kalau benda ini bukanlah cincin hiasan biasa. Dia merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar kuat dari cincin itu. Naga kembar penasaran dengan efeknya, sedangkan serigala kecil kagum dengan pameran kekuatannya. Meskipun berguna, dia agak ragu untuk memakai cincin itu. Dia sadar kekuatan dahsyat ini bisa memicu pertempuran baru, sesuatu yang sangat ingin dia hindari. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memamerkan kekuatannya dulu. Naga kembar pun menatapnya heran sambil merenungkan misteri tak berujung di dalam dunia aneh ini. Dia teringat proses evolusi barusan dan kehebatan bos dunia yang sanggup menghancurkan rantai. Belenggu, sang naga menatapnya lekat-lekat dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Siapakah sebenarnya pemuda tangguh di depan mereka ini? Hitoya menegaskan dia ingin menjaga dunia tetap aman tanpa mengandalkan cincin tersebut. Lalu menatap kawanan jamur. Dia berniat meminjam kekuatan mereka, membuat para monster jamur kebingungan. Hitoya menjelaskan kalau bantuan mereka bisa merombak total sistem pertahanan dunia saat ini. Dia pun mengajak semuanya bergotong royong membangun markas rahasia. Serigala, jamur, dan sang naga langsung kompak menggali tanah dalam proyek kerja bakti massal. Bebatuan sisa runtuhan ditumpuk rapi menjadi dinding kokoh, lalu ditutupi tanaman hijau agar menyatu sempurna dengan lebatnya pepohonan hutan. Hitoya tersenyum bangga melihat karya luar biasa mereka. Dia mengumumkan kalau markas rahasia telah selesai dan berterima kasih atas kerja keras semua monster. Naga kembar pun malu-malu nanya apa boleh masuk. Hitoya mengizinkan dan di dalam dia menjelaskan rahasia tempat ini. Ikuti terus petualangan seru kita ya. Nah, kalian dan aku bakal melihat terowongan rahasia buat kabur ke hutan. Tempatnya agak gelap dan dingin sir, tapi lihat bar. Monster-monster ini malah kelihatan mager bareng. Si MC bilang kalau ada bahaya, mereka bakal aman di sini. Selesai kerja bakti, dia ngelihatin semua monster tidur nyenyak di tempat persembunyian. Ya, meskipun dia sendiri masih kepikiran banyak hal, tapi dia coba berpikir positif kalau naik pangkat itu hal bagus. Dia ingat di dunia lamanya, naik ranking itu kompetisi tiada akhir yang bikin stres. Tapi di dunia ini, naik level itu beda. Soalnya dia beneran makin kuat. Dengan kekuatan ini, dia bisa melindungi teman-temannya di dunia. Makanya, pemuda kita ini mutusin buat keluar lagi. Secara kan musuh baru bisa datang kapan saja tanpa diduga. Tapi tanpa dia sadari, salah satu kepala si naga kembar ngintip diam-diam. Pas sudah di luar, dia langsung memeriksa apakah terowongan darurat tadi aman dan bebas dari hambatan. Tiba-tiba, serigala kecil malah naik ke pundaknya, bikin dia bingung maunya apa. Terus, dia melihat dua kepala naga yang lagi berdiri di air dengan muka gelisah banget. Sambil menggendong serigala, dia nanya ke Ada kenapa mukanya tegang begitu. Si naga malah balik nanya, kenapa bos Dungeon mau repot-repot berkorban demi mereka. Bahkan nanya siapa dia sebenarnya. Pertanyaan itu sukses bikin si MC bingung 7 keliling. Dua kepala naga ini penasaran setengah mati dan nanya apa dia punya keluarga. Terus wajah keluarganya mirip dia atau tidak. Suasana langsung canggung seketika
dan dia bingung mau jawab apa kedua makhluk kepo ini. Akhirnya dia jawab kalau orang tuanya manusia biasa, meskipun sekarang wujudnya mirip monster. Dengan muka serius, si cowok mulai flashback ke masa lalunya dan ingatan paling awalnya. Di sana, ada bayangan anak kecil di tempat hancur yang mirip pembuangan rongsokan. Dia ingat dulu rasanya dingin dan lapar banget. Tapi, dia ingat ada dua orang yang bilang, kalau badai datang, dia bakal tetap aman di sana. Kata-kata yang menenangkan hatinya saat itu. Lalu kita lihat anak kecil itu tersenyum lebar sambil memanggil mereka ayah dan ibu. Biarpun tidak pernah tahu orang tua kandungnya. Pasangan itu menerimanya dengan tangan terbuka penuh kasih sayang. Dia ingat pernah melambaikan tangan ke mereka. Tapi sedetik kemudian, bencana besar datang menghantam. Rumahnya hancur tertimbun puing-puing. Dan orang tua angkatnya tidak pernah kembali lagi. Kembali ke masa kini, dia bilang ke naga, kalau dulu wajahnya pasti beda jauh. Tapi dia selalu berharap bisa hidup penuh kasih seperti orang tuanya dulu, sambil tersenyum tipis. Ternyata hal itu yang selalu dia pikirkan sejak bertemu mereka. Serigala kecil dan naga langsung terharu. Sementara si cowok berterima kasih dan bilang kalau semua sudah baik-baik saja sekarang. Naga kembar masih penasaran soal level si bos dan cara dia menghancurkan kalung budak. Tapi sekarang mereka mulai paham kenapa si bos ada di dunia ini. Sementara itu, Shen berpindah ke kota futuristik besar. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Karena kita bakal diajak mengintip lab bawah tanah rahasia di ibu kota tempat rencana jahat sedang disusun. Sambil rebahan santai di sofa, dia bilang membaca surat dari orang membosankan kadang ada gunanya. Juga, sambil menyeringai, dia kaget melihat isi dokumen yang baru saja dibacanya. Dia bergumam, kalau ini dunia yang aneh banget dan harus diteliti sampai tuntas. Kembali ke dunia. Tiba-tiba ada getaran gempa dahsyat yang bikin si MC langsung siaga 1. Layar sistem memberi peringatan kalau ada penyusup baru yang datang menerobos gerbang. Naga kembar kaget dan sadar kalau para penunggang naga kemarin sudah kalah. Berarti ini faksi baru. Dengan senyum percaya diri, Atoi bilang semua aman karena dia sendiri yang bakal berhasil. Sambil pasang muka garang, dia bersumpah bakal melindungi tempat ini dan semua yang ada di dalamnya. Tanpa basa-basi, dia melompat dari atas dan mengejutkan para penyusup yang tidak siap diserang. Salah satu musuh mengenalinya sebagai bos Dungeon. Dan keenam orang itu langsung mengaktifkan skill. Si MC menyadari kalau keenam penantang ini punya skill mumpuni dan level rata-rata mereka tinggi banget, tapi tanpa panik, dia bersiap bertarung dan bakal menghadapi mereka satu persatu. Dengan tatapan tajam, dia bertekad buat menang demi melindungi teman-temannya. Dia mendadak ingat skill bos penunggang naga yang dulu menyiksa mereka semua di masa lalu. Dia berbisik kalau sekarang dia yang bakal memakai skill itu untuk menjaga dunianya. Salah satu penyusup langsung panik karena mengenali jurus legendaris tersebut dan berteriak ketakutan. Dia menyuruh semuanya menghindar sambil mengaktifkan tameng pelindung, tapi terlambat. Ledakan energi biru raksasa langsung menghantam kelompok penyusup itu dengan telak tanpa ampun. Satu musuh terkena ledakan, sementara sisanya memakai skill melayang untuk bertahan. Sambil bermuka garang, si MC menyuruh mereka semua pulang dan memberi peringatan keras. Kalau sampai berani kembali lagi, dia tidak akan memberi ampun sedikit pun. Melihat situasi gawat, si ketua memerintahkan mundur dan langsung membuka gerbang Dungeon buat kabur cepat. Tapi si bos bilang itu bukan masalah, karena ada sebuah drone kecil berbentuk ikan dengan mata merah menyala yang tiba-tiba mengintai si MC dari dekat. Si MC memakai skill matanya dan tahu kalau itu cuma kamera robot mati. Dia paham kalau tujuan mereka ke sini bukan untuk menaklukkan Dungeon, melainkan mengintai saja. Gerbang pur tertutup rapat. Di sini kalian pasti heran kan, sebenarnya apa motif para penyusup tadi? Tapi belum sempat mikir, tiba-tiba layar sistem berbunyi nyaring. Sistem mengumumkan kalau dia berhasil mendapatkan 6 skill baru dari musuh yang kabur tadi. Si MC merenung, sadar kalau musuh kedepannya bakal makin aneh, tapi opsinya juga makin banyak. Naga kembar memberi selamat, karena pertarungan selesai secepat kilat. Sambil nyengir lebar, si MC memanggil Ada dan Yada mendekat, karena tiba-tiba kepikiran ide yang sangat menarik. Dia mau langsung menjajal salah satu skill baru, yang baru saja dia kopet tadi. Tanpa menunggu lama, dia mengaktifkan skill berenang di langit
dan mulai melayang terbalik. Dua kepala naga kegirangan melihat si bos sekarang sudah bisa terbang juga. Sialnya, dia mendadak kehilangan kendali atas skill barunya dan langsung meluncur bebas ke bawah. Gedubrak, dia mendarat keras di semak-semak sampai bikin teman-temannya shock berat. Khawatir si bos terluka, kedua naga langsung terbang mendekat buat mengecek keadaannya yang masih ngungkur terbalik. Sambil bergelantungan, dia curhat kalau menguasai skill baru itu ternyata susah juga. Tapi perlahan dia mulai paham dan merasa sedang berenang di udara dengan sangat mulus. Dia lalu iseng nanya sejak kapan Ada dan Yada bisa memakai skill. Salah satu kepala menjawab kalau mereka sudah bisa sejak menetas dari telur. Bikin si MC melongo heran. Si naga menjelaskan tidak semua monster begitu. Contohnya bangsa serigala. Pas ditanya soal manusia, si naga kembar bilang cuma monster yang lahir bawa skill. Manusia tidak bisa begitu. Sekarang dia paham kenapa menghancurkan senjata penyusup bikin mereka kehilangan skill. Ada menjelaskan kalau senjata sihir itu dibuat dengan menumbalkan monster berskill sebagai bahannya. Mendengar kenyataan kejam itu, si MC langsung shock berat dan merinding di skol. Dia sadar kalau senjata yang dihancurkannya kemarin adalah monster hidup dan merasa sangat bersalah. Si naga mengejeknya berhati lembut dan menyuruhnya ganti ekspresi wajah. Dia menjelaskan kalau kalung budak itu bukan cuma buat memaksa patul, tapi juga menyeret monster keluar dunia. Senjata-senjata itu adalah monster malang yang tidak bisa pulang ke rumahnya. Tapi si naga bilang kalau dengan menghancurkan senjata tersebut, si MC justru telah membebaskan mereka. Mendengar itu, si cowok tersenyum lega karena tindakannya ternyata berbuah manis. Dia bertekad untuk terus melindungi Dungyeon ini sekuat tenaga demi mencegah tragedi kejam lainnya. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya nanti. Karena ilmuwan gila di kota malah tersenyum licik bersiap ke ibu kota timur. Wah, kayaknya bakal makin kacau nih. Halo semuanya, hari ini kita bakal masuk ke dunia manhwa kocak yang penuh plot twist absurd. Siap-siap ngakak, karena Lord Pedro Deathless dari ibu kota timur merasa beruntung bisa menemukan orang yang tepat. Dia memuji si penyusup karena berhasil menjalankan misi kecilnya dengan sangat mulus. Profesor Alintul bahkan pamer kalau rekaman dari kamera drone miliknya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa dan sangat memuaskan mereka. Pedro benar-benar terkejut karena dia sendiri tidak pernah melihat benda ajaib itu sebelumnya. Dia penasaran apakah barang aneh dengan tulisan melayang tersebut merupakan salah satu ciptaan rahasia milik sang ksatria. Rekaman video itu memperlihatkan sang karakter utama kita. Sementara Tulin menyatakan bahwa pengintaian awal mereka telah selesai. Di hadapan si penyusup yang berlutut, dia menyebut rencana selanjutnya sudah sangat jelas. Penguasa kota itu kemudian bertanya apa langkah mereka berikutnya. Sambil tersenyum lebar, si jenius muda menjawab bahwa mereka akan langsung menyelidiki Dungyeon tersebut secara langsung untuk meneliti seluruh isinya sampai tuntas. Mereka ingin menghancurkan Dungyeon itu sampai tidak tersisa. Sementara itu, sang protagonis sedang asik bermain bersama teman-temannya saat tiba-tiba layar peringatan berwarna merah menyala muncul, memperingatkan adanya penantang baru yang mendekat. Sistem langsung menyebutkan nama-nama para penantang tersebut. Gerbang Dungyeon mulai bersinar terang, membuat pemuda itu bertanya-tanya musuh tangguh macam apa yang baru saja datang mengacau di wilayah kekuasaannya saat ini. Gerbang yang terbuka lebar itu terasa sangat sunyi dan mengerikan. Sambil bersembunyi, si karakter utama mengawasi pintu masuk tapi anehnya tidak mendapati siapapun. Di sana, membuatnya bingung dengan situasi misterius ini. Dia menduga musuh sedang bersembunyi, sampai sebuah suara misterius mendadak memanggilnya sebagai Bos Dungyeon. Pemuda itu kaget setengah mati mendengarnya. Langsung melompat mundur dan bersiaga penuh untuk menghadapi bahaya yang mendekat. Saat sibuk mencari sumber suara, sesosok pria berjas lap putih tiba-tiba muncul entah dari mana. Pria aneh itu melayang terbalik di udara sambil menyapa ramah. Menyambut sang bos Dungyeon dengan senyuman santai. Karakter utama kita langsung shock berat karena orang asing ini mendadak muncul tepat di depan. Matanya tanpa peringatan. Dia hanya bisa melongo menatap pria melayang itu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda itu sadar dia tidak pernah melihat kemampuan Sane ini. Apalagi tidak ada layar status yang muncul. Dia menyadari bahwa seumur hidupnya belum pernah ada penantang sunik ini yang berani datang kemari.
Dengan tatapan serius, si pemuda bertanya, siapa sebenarnya orang itu dan apa tujuannya. Sang ilmuwan menjawab santai bahwa dia datang untuk menaklukkan dunia ini dan menanyakan di mana letak harta karun rahasia disimpan. Sadar bahwa target musuh adalah harta karunnya, sang protagonis langsung teringat pada tabut suci. Si ilmuwan membenarkan hal itu, namun menambahkan bahwa tujuan aslinya adalah melakukan pembersihan total yang membuat pemuda itu bingung. Tapi tunggu dulu, disinilah cerita ini mulai bikin kita semua penasaran setengah mati. Tulen mulai menjelaskan skenario mengerikan yang terjadi apabila harta karun utama itu sampai berhasil direbut dari dalam dunia. Sang ilmuwan menjelaskan bahwa begitu penantang berhasil membawa pergi harta karun tersebut, maka Dungyan beserta seluruh monster di dalamnya akan lenyap seketika. Bagi dia, begitulah aturan dasar yang berlaku di dunia ini. Mendengar hal itu, protagonis kita berteriak murka dan bersumpah tidak akan membiarkan hal buruk itu terjadi. Sang ilmuwan hanya tersenyum licik, sudah menduga reaksi keras tersebut sambil perlahan mengerahkan drone miliknya. Dengan gerakan cepat, Tulen mengarahkan tangannya untuk memerintahkan serangan langsung ke arah Bos Dungyan. Seketika itu juga, sekumpulan drone berbentuk ikan melesat dengan kecepatan tinggi untuk menghantam si karakter utama kita. Pemuda itu sadar musuh memiliki banyak persenjataan canggih dan segera bersiap menyerang balik. Dia menggunakan pedang lengkungnya untuk menghancurkan drone tersebut sambil lincah menghindari serangan. Namun si ilmuwan terlihat sangat santai. Yang mengejutkan, drone ikan tersebut justru bisa beregenerasi kembali di udara dengan sangat cepat. Hitoya benar-benar terpaku karena tebasan pedangnya sama sekali tidak memberikan dampak kerusakan apapun pada mainan musuh. Si ilmuwan bahkan mengejaknya dengan mengatakan bahwa si pemuda sangat payah menghadapi senjata jenis ini, sadar lawannya kebal terhadap serangan fisik tajam. Sang protagonis mulai kebingungan mencari cara efektif untuk menang. Tiba-tiba saja ada muncul dan mulai mengumpulkan energi biru di mulutnya untuk menyerang. Makhluk itu langsung menembakkan sinar es super kuat ke arah kawanan drone musuh, membuat si pemuda terkejut atas bantuannya. Berkat kedatangan temannya yang tepat waktu, seluruh drone canggih milik musuh kini telah membeku sepenuhnya. Sesaat kemudian Yeta juga ikut menyerang menggunakan semburan apinya yang sangat membara, melarang musuh menyentuh bosnya. Tulen mengenali makhluk itu sebagai naga yang pernah dijinakkan para penyerang sebelumnya dan merasa tertarik. Naga kecil tersebut segera menyemburkan api emas untuk menyerang. Namun Tulen justru menahannya dengan tangan kosong saja. Dia dengan mudah menghentikan serangan itu, bahkan menyerap semua energinya tanpa terluka sedikit pun karena serangan mereka sia-sia. Kedua kepala naga itu menjadi sangat marah dan mulai menggeram kesal ke arah musuh. Sang ilmuwan melayang santai sambil memperhatikan naga berkepala dua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia terkejut saat menyadari tidak ada kerah penjinak pada leher mereka, membuatnya langsung bertanya dengan heran. Dia mendekat dan bertanya bagaimana caranya mereka bisa melepaskan kalung besi pengikat tersebut dari leher mereka. Namun, si naga kembar sama sekali tidak menjawab dan hanya terus menatapnya dengan pandangan penuh amarah. Melihat reaksi itu, si ilmuwan tidak peduli jika mereka enggan bicara. Namun secara mengejutkan, sang protagonis mendadak muncul tepat di belakang musuh dan langsung melancarkan sebuah serangan mendadak dengan tendangan yang sangat kuat. Kalian pasti penasaran, apakah serangan Hitoya berhasil? Dia mengaktifkan keahlian tembakan siluman untuk menyerang. Tapi Tulen dengan jisit menghindarinya sambil memuji betapa mengerikannya kekuatan besar yang dimiliki oleh anak itu. Sambil memasang wajah serius, pemuda itu memperingatkan si penyusup agar jangan berani menyentuh teman-teman monsternya. Sang ilmuwan menatapnya tenang lalu berkata bahwa pertarungan hari ini sudah cukup dan mereka butuh waktu tenang. Setelah berkata demikian, pria misterius itu langsung menghilang begitu saja ke udara bebas. Hitoya bersama naganya hanya bisa melongo kebingungan, bertanya-tanya apakah musuh yang sangat kuat itu benar-benar telah memutuskan mundur. Layar sistem kemudian melaporkan bahwa jumlah penantang di dalam Dungyan kini telah mencapai 0. Pemuda itu heran karena dia tidak mendapatkan keahlian baru apapun dan langsung mencoba mengaktifkan kemampuannya kembali. Secara mengejutkan, sistem memberitahukan bahwa tidak ada kemampuan baru yang bisa diserap saat ini. Dia sangat bingung
karena seharusnya dia bisa merebut kemampuan dari setiap penantang yang gagal. Menaklukkan Dungonnya, dia tahu bahwa semakin banyak musuh yang dikalahkan, kekuatannya akan semakin berlipat ganda. Namun, ilmuwan tadi memiliki status yang misterius dan tidak seperti semua lawan tangguh yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dengan tekad yang membara, pemuda itu bersumpah akan menghadapi tantangan berat ini secara jantan. Sementara itu, di kediaman bangsawan, Tulan mengaku berubah pikiran dan ingin melakukan hal lain sebelum pembersihan total. Mendengar hal tersebut, sang penguasa ibu kota timur, Pedro Deatles, bertanya apakah telah terjadi sesuatu yang buruk. Sambil tersenyum lebar, sang profesor menjawab bahwa semua rencana barunya ini murni demi penelitian pribadinya. Haiten reveals wants to capture the twin dragon since it will disappear with the complete. Sweat, Pedro gets excited and says in that case, he would love in every Dungeon boss way. Sang bangsawan merasa bos Dungeon itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi mereka. Tulan menyetujuinya dan berjanji akan mengerahkan lebih banyak pasukan serta peralatan canggih demi melancarkan rencana licik ini. Mereka siap menyiapkan kalung penjinak sebanyak mungkin demi mengamankan buruannya. Sambil tersenyum tipis, sang profesor memperingatkan Pedro agar jangan sampai berani mengacaukan rencananya, yang langsung disetujui dengan sangat gembira oleh bangsawan itu. Pedro sangat yakin dengan kemampuan anak buahnya karena mereka pernah mengalahkan naga raksasa legendaris di masa lalu. Layar memperlihatkan tanduk monster tersebut saat sang penguasa kota membongkar sebuah rahasia